Oke, saya terima dulu ada yang baru masuk ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat malam Erev Tov untuk kita semua. Shavua Tov juga bagi kita semua juga sama karena kita sudah memasuki minggu yang baru. Nah, malam ini Bapak Ibu sekalian kita akan membahas kelanjutan daripada Parashat Vayera ya. Dan ini bagian kedua dan hari ini di tanggal 22 Tevet 5783 kita akan membahas terkait dengan Yitzhak dan mitzvah. Ada hal yang luar biasa, ada hal yang keren di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, ini akan sangat menarik. Kita akan pelan-pelan kita akan maju dan kita akan membahasnya. Oke. Midrash mengajarkan bahwa nama Yitzhak Bapak Ibu sekalian secara homiletik itu juga terhubung dengan nama apa di sini? Yatsa Hok. Nama Yitzhak itu secara homiletik terhubung dengan Yatsa Hok yang artinya hukum itu sudah keluar. Gitu kan? Artinya ketika Yitzhak keluar itu adalah orang Yahudi pertama. Nah, artinya sudah berbentuk fisik nih rencana Tuhan nih. Hukum Tuhan nih, bukan berarti Yitzhak itu adalah hukum ya, bukan ya. Artinya nanti melalui keturunan Yitzhak inilah hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan itu akan dimandatkan, akan dibawa oleh keturunannya sebuah bangsa yang luar biasa dan bangsa ini akan mengajar bangsa-bangsa lain. Ya, jadi Yitzhak itu juga terhubung dengan Yatsa Hok. Hok itu adalah hukum, Yatsa itu exit, sudah keluar, to go, sudah keluar Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Nah, secara boleh dikatakan di sini secara resmi Hashem sudah memandatkan hukumnya itu bagi manusia. Ya kan karena sudah lahir Yitzhaknya. Nah, nama Yitzhak ini juga dari huruf-hurufnya secara gematria itu juga unik. Yud itu kita tahu gematrianya adalah 10. Maka itu melambangkan 10 perintah bagi Israel. Ya kan? Saf atau Sadi itu adalah 90 Bapak Ibu sekalian. Nilainya 90. Usia Sarah ketika melahirkan Yitzhak itu 90. Ya. Het itu adalah nilainya 8. Di usia 8 hari Yitzhak disunat. Dan Kuf ya itu 100. Yaitu adalah usia Abraham ketika Yitzhak lahir. Luar biasa ya. Jadi ini bukan kebetulan, bukan cocok logi apa segala macam, tapi ya ini kejadiannya dan inilah bagaimana kalau Tuhan, kalau Hashem mengatur itu keren dan itu sempurna kayak begini gitu, semuanya nyambung gitu kan. Nah, sekarang yang bisa kita pahami juga dengan lahirnya Yitzhak, Midrash para rabi mengajarkan bahwa sebuah hadiah yang luar biasa yaitu hukum telah diberikan kepada umat manusia. Jadi walaupun peristiwa Sinai-nya itu terjadi ratusan tahun kemudian, Bapak Ibu sekalian, tapi dengan adanya satu jabang bayi yang lahir ini, itu sudah merupakan permulaan bahwa manusia itu akan mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu berupa hukum, ya, berupa perintah-perintah Tuhan, yang lebih solid, yang akan benar-benar bisa yang akan benar-benar bisa senantiasa terjaga dengan lestari. Tidak seperti generasi-generasi sebelumnya yang walaupun mereka memiliki hukum tapi mereka tidak peduli. Nah, artinya dengan Yitzhak ini akan lahir satu bangsa yang akan militan dan akan tetap menjagai hukum. Militan di sini bukan berarti destruktif ya, tapi militan terhadap hukum. Kita lihat orang Israel itu walaupun kita lihat deh, dia melalui berbagai macam penderitaan. Babel menganiaya, media Persia menganiaya, Yunani Romawi menganiaya, sampai dengan yang terakhir di zaman kita, walaupun kita belum lahir saat itu, tapi kayaknya itu sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu peristiwa Holocaust, Bapak Ibu sekalian. Dengan semua kepedihan, dengan semua kesusahan seperti itu, orang Yahudi, orang Israel tetap ada, walaupun nggak semua, tetap ada yang senantiasa pegang itu Taurat, pegang itu hukum dengan tidak berkompromi. Sampai sekarang kita nikmati hasilnya. Itu adalah keturunan Yitzhak, sekalian. Ya, itu adalah keturunan Yitzhak.
Nah, maka dari itu ketika Yitzhak lahir itu adalah dikatakan bahwa sebuah hadiah luar biasa atau hukum telah diberikan kepada umat manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa hukum ini disebut hadiah? Ya kan? Kenapa kok hukum disebut hadiah gitu kan? Ya, gitu kan? Nah, kayaknya apa namanya? Kayaknya agak-agak gimana gitu. Hukum kan nggak enak gitu kan. Kayak kita mendengar kata hukum, mungkin kita juga malas juga gitu. Kalau misalkan, kamu kuliah apa? Hukum deh. Aduh, kayaknya jelimet gitu kan. Kayaknya berat gitu kan. Tapi kenapa disebut hadiah? Nanti kita akan bahas ya. Nah, kita bahas dulu yang berikutnya. Ya. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, ini salah satu alasannya, detil pelaksanaan dari 10 perintah bagi Israel yang jumlahnya 613 dan 7 hukum Nuh beserta detilnya itu dinamakan mitzvah, ya kan? Ya, walaupun keseluruhannya itu adalah hukum, tapi bahasa yang kita gunakan yang digunakan oleh orang Israel terkait dengan 10 perintah dan semua 613 itu detil-detilnya, dan bagi kita 7 hukum Nuh beserta semua detil-detilnya itu dinamakan mitzvah. Nah, di sini nanti kita akan lihat kenapa ini adalah sebuah jawaban mengapa hukum itu disebut sebagai hadiah, Bapak Ibu sekalian. Oke? Kita lanjutkan. Nah, mitzvah secara harafiah memang artinya adalah perintah atau ya perintah atau aturan gitu kan. Sesuatu yang kesannya kaku, tadi saya katakan, ya kan, hukum kan, kesannya kaku, kesannya formal, kesannya dingin. Kamu lakukan ini, kalau kamu lakukan ini maka begini, kalau kamu nggak lakukan ini maka begini. Kan itu kan hukum atau perintah kan begitu kan, gitu kan. Nah, tetapi oke, kita perlu ingat Bapak Ibu sekalian, kita perlu ingat, dan ini yang diajarkan di dalam Orach Chaim dan juga sering saya ajarkan bahwa dunia ini adalah dunia concealment atau dunia yang terbungkus gitu ya. Dunia tadi makanya saya katakan di bagian awal bahwa nama Elohim itu adalah nama seperti kayak selubung, seperti kayak perisai. Kenapa? Karena dunia ini belum siap. Ya, sampai kita siap, nanti selubung ini akan dibuka, kita akan menemukan terang yang sejati. Nah, tetapi bagi kita yang mencari kebenaran Taurat, yang mencari kebenaran itu, kita seperti bisa membuka selubung itu sedikit demi sedikit. Lalu kita bisa ngelihat kayak ngintip gitu. Ah, ini toh terang sejatinya. Kayaknya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi di dunia ini memang Hashem saat ini sengaja membungkus terang yang sejati itu dengan kegelapan. Contohnya ini, ya kan? Contohnya adalah 613 itu dan 7 yang bagi kita beserta detilnya itu dinamakan perintah. Dinamakan sesuatu yang kaku. Dinamakan dengan sesuatu yang formal. Jika begini maka begini, jika tidak begini maka begini. Itu hukum, gitu kan? Nah, tetapi justru hal itu menunggu kita manusia untuk menggali dan menemukan ada apa di dalam itu. Nah, ini sebentar ini kita akan gali terkait dengan mitzvah ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini akan sangat luar biasa dan saya harap ini bisa membuka pemahaman kita lebih lagi, dan ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan ya. Oke, nah mitzvah, kata mitzvah itu terkait dengan kata safta yang artinya terhubung. Makanya saya gunakan icon ini, colokan, gitu ya, terhubung, gitu kan. Jadi mitzvah itu terkait erat dengan kata safta yang artinya terhubung. Nah, artinya di sini Bapak Ibu sekalian, Hashem itu memberikan alat atau cara bagaimana manusia terhubung dengannya, yaitu dengan melakukan mitzvah sesuai dengan porsinya. Mitzvah bagi Yahudi dan mitzvah bagi bangsa-bangsa. Nah, inilah kalau kita buka sedikit selubungnya itu Bapak Ibu sekalian, oh ternyata mitzvah itu adalah cara atau alat bagaimana manusia terhubung dengan Tuhan, gitu loh.
Makanya saya pernah buat sebuah konten, sebuah video yang berkata bahwa kalau kepercayaan lain itu berusaha berhubung dengan Tuhan itu dengan menyendiri, dengan mengucapkan sesuatu, dengan doa, dengan bergerak-gerak begini begitu, dengan di tempat ini, dengan mungkin ada yang berkata kalau kamu mau terhubung dengan Tuhan lebih baik lagi kamu harus ke puncak gunung. Tidak dengan Taurat. Taurat itu berkata bahwa kalau kamu mau terhubung dengan Tuhan, lakukan mitzvah, yaitu connection, safta, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dari sesuatu yang kelihatannya terkesan sekilas itu kaku, ya, terkilas itu kaku, ya, hukum gitu kan, mitzvah, perintah, hukum, peraturan. Wah, itu kan kayaknya kan membelenggu. Tapi sebetulnya kalau kita kopek sedikit, kalau kita buka sedikit, itu adalah alat untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, jadi sekarang kita mengerti bahwa untuk berhubungan dengan Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah dengan melakukan mitzvahnya sesuai dengan bagiannya. Orang Yahudi yang melakukan bagiannya, non-Yahudi yang melakukan dengan bagiannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi inilah luar biasa. Inilah apa namanya kebenaran kalau kita gali lebih dalam lagi seperti itu sekalian. Nah, sekarang ada hal yang unik lagi. Safta yang artinya terhubung itu ternyata bahasa Aram, Bapak Ibu sekalian, bukan bahasa Ibrani. Ya, lalu kenapa Hashem mengizinkan orang-orang Yahudi itu menggunakan kata mitzvah yang berasal dari bahasa Aram yang artinya terhubung? Bukankah seharusnya menggunakan bahasa Ibrani seperti itu kan? Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sama seperti Hashem sendiri, ini penjelasannya, menggunakan kata Mesir Anochi. Ya, jadi Anochi, kalau Bapak Ibu sekalian baca ya, dalam 10 perintah bagi Bani Israel, di dalam Keluaran 20, ketika diterjemahkan itu berkata bahwa akulah Hashem yang membawamu keluar dari Mesir, akulah Hashem, akulah Hashem, akulah Hashem, itu semua digunakan kata Anochi. Nah, kata Anochi itu bukan bahasa Ibrani, tetapi bahasa Mesir, Bapak Ibu sekalian. Karena bahasa Mesir adalah bahasa Ibrani adalah Ani. Banyak juga dikatakan digunakan di dalam Torah Ani Hashem gitu kan. Itu bahasa Ibrani. Tapi khusus di dalam 10 perintah itu, kenapa Hashem justru menggunakan kata-kata Mesir Anochi? Nah, ini uniknya kan? Karena dia sedang mengajarkan bahwa aku, Hashem, itu bukan eksklusif milik Israel. Jadi Hashem sendiri gunakan kata Anochi. Tapi aku milik semua orang. Itu Bapak Ibu sekalian. Sama juga dengan mitzvah. Ya, aku perintahkan melalui Bani Israel. Betul. Tetapi gali lebih dalam dan ketahuilah bahwa itu adalah cara seluruh manusia di muka bumi ini untuk terhubung dengan aku. Safta. Makanya Hashem izinkan menggunakan kata dari bahasa Aram yang adalah safta, yang artinya adalah terhubung, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa indah kan? Maka dari itu di sini kita paham bahwa Taurat ini adalah tidak eksklusif buat orang Yahudi, dan pengajaran Taurat itu bukan eksklusif buat orang Yahudi, tetapi untuk seluruh dunia. Ini keren banget. Ini luar biasa sekali. Ini hikmat yang sangat dalam, dan ini bukan cocok logi atau bukan ide saya loh, yang enggak di sini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa baca dari pengajaran manapun, terutama Yahudi yang benar gitu ya, yang taat Torah. Dan mereka semua akan mengakui bahwa mitzvah itu dari safta, dari bahasa Aram, dan inilah pemahamannya. Nah, karena saya pun juga diajar demikian. Kalau yang ikut kelas Orach Chaim itu sudah diajarkan seperti ini, bahwa mitzvah itu adalah connection, terhubung, safta, seperti itu. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Juga selain dengan aku, koneksi ini juga sesama dengan sesama manusia. Jadi dengan menjalankan mitzvah, dengan menjalankan perintah ini koneksinya tuh bukan hanya kepada Hashem, tapi juga kepada sesama manusia. Ya, kita lihat semua dari mulai yang menjadi bagian kita aja deh. 7 hukum itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, gitu kan? Ya.
jangan apa namanya tidak boleh berlaku sembarangan terhadap binatang. Itu mencakup keseluruhan alam semesta, bahkan termasuk kepada Tuhan. Menghormati Tuhan, tidak boleh menghujat Tuhan. Itu kan semua termasuk seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Dan itu adalah cara untuk berhubungan, untuk terkoneksi dengan Tuhan. Yaitu dengan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Dan kalau kita buka sedikit, perintah itu sebetulnya adalah koneksi. Ya. Jadi tidak perlulah mencari-cari bahwa gitu ya. Kalau apa ya, mungkin banyak orang nggak sabar gitu ya. Jadi kok begini ya, belajar Taurat kok begini ya, nggak ada apa ya, nggak nyanyi-nyanyi, nggak nangis-nangis gitu kan. Ya nggak perlu gitu kan, karena memang bukan itu gitu kan. Saya tidak bisa mengajarkan sesuatu yang tidak yang di luar daripada Taurat gitu kan. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau sabar sedikit, bahwa inilah sebetulnya yang perlu kita pahami. Kalau kita mau terhubung dengan Tuhan dengan benar, dengan ini, bukan dengan nyanyi-nyanyi, bukan berarti kita nggak boleh nyanyi gitu ya, bukan dengan itu, bukan dengan kita mengurung diri di kamar gitu ya. Ya kan nggak enak sih, kayaknya gimana gitu. Ya sebetulnya itu secara emosional saja gitu kan, seperti itu. Tapi kalau kita mendambakan, kalau kita mengerti ke koneksi yang sejati, itu adalah dengan melakukan mitzvah. Bukan, sekali lagi, bukannya nggak boleh nyanyi ya, bukannya nggak boleh nyanyi. Emosi juga perlu kita maintain, perlu kita atur sehingga kita memiliki mood yang baik, emosi yang positif, seperti itu harus kita jagai. Betul, seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Tapi jangan salah kaprah. Jangan anggap bahwa ketika kita sudah memiliki emosi yang enak gitu ya, artinya kita sudah terhubung dengan Tuhan. Sudah makjos gitu loh sama Tuhan. Enggak. Itu hanya emosi semata gitu. Ya, cuman memang ada yang mengajarkan demikian, bahwa wah kalau udah kayaknya gimana gitu secara emosi, wah udah deh pasti kamu udah di tikungan surga gitu kan. Itu ya silakanlah kalau memang masih mau percaya dengan yang demikian gitu. Tapi di sini kita belajar bahwa dengan melakukan mitzvah, itulah hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Jadi kesimpulannya Bapak-Ibu sekalian dari tadi yang kita diskusikan, bahwa Yitzhak itu adalah permulaan dari penggenapan rencana Hashem bagi dunia ini secara fisik. Ya, rencana Hashem itu bisa menjadi berkat atau ancaman bagi kita. Betul loh. Sejujurnya, ya kan, kita sendiri bisa melihat. Ada yang melihat Taurat itu sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah sumber sukacita, yaitu kita di sini, ya kan? Yaitu orang-orang yang benar-benar rindu dengan kebenaran. Tetapi ada juga yang melihat Taurat itu sebagai seperti sebuah ancaman. Wah, gitu kan? Kalau Taurat yang benar, maka kepercayaan saya bagaimana? Ancaman, gitu kan? Nah, maka dari itu, kalau kita anggap itu sebagai berkat, maka kita akan tertawa dengan sukacita, bergabung dengan Ibunda Sarah Imanu, gitu kan? Tapi kalau kita anggap itu sebagai ancaman, maka kita akan menertawakan dan mengolok-oloknya. Gitu, Bapak-Ibu sekalian. Luar biasa ya. Jadi benar-benar apa yang kita alami ini sebetulnya juga sudah terjadi di bahkan ribuan tahun sebelumnya, gitu kan? Bahwa rencana Tuhan itu bisa merupakan berkat, sumber sukacita, ataupun ancaman. Mengerikan sekali. Baruch Hashem, sekali lagi, kalau kita ada di sini, berarti kita anggap bahwa Taurat, rencana Hashem, itu adalah berkat yang menjadi sumber sukacita kita. Oke? Dan yang ketiga, Hashem sudah memberikan aturannya, hukumnya, ya, dan orang Yahudi menamakannya mitzvah. Dan dengan penggalian lebih dalam kita mengetahui dan kita menemukan, baru saja kita menemukan bahwa mitzvah adalah cara kita terkoneksi dengan Hashem dan dengan sesama manusia. Jadi Bapak-Ibu sekalian, hargai mitzvah yang sudah diberikan kepada kita sesuai dengan porsi kita. Lakukan itu. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian sedang berhubungan dengan Tuhan. Sedang berhubungan juga dengan sesama manusia dan juga sedang berhubungan dengan
sesama alam. Itu Bapak Ibu sekalian. Baruch Hashem. Oke, sekian pengajaran kita malam ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Semoga bisa membuka kembali wahana pemahaman kita dan diisi dengan kebenaran Taurat. Dan biarlah senantiasa kita bergabung bersama dengan Sarah Imanu dan senantiasa bisa bersuka cita karena kita ada di dalam track yang benar. Tertawa dengan sukacita. Baruch Hashem.